Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan masih bersemangat untuk belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pengaruh gaya terhadap benda, ya, tematik subtema 2 pembelajaran 1. Baik, ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak menyiapkan buku catatan tematiknya agar ketika nanti ada pertanyaan bisa langsung dicatat dan kemudian ditanyakan ke guru pengajarnya. Baik ya. Nah, anak-anak masih ingat ya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, anak-anak, di sekitar kita ada banyak pengaruh gaya terhadap benda, ya. Anak-anak, jika melihat benda yang bergerak, itu adalah bentuk pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda bukan hanya berupa gerakan, tetapi juga ada berbagai pengaruh lainnya, seperti menendang bola, membuat kerajinan tanah liat, menangkap bola, dan menulis. Nah, itu adalah gaya yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, mungkin anak-anak pernah melihat becak ya, yang dikayuh, kemudian becaknya bergerak. Nah, kemudian layangan yang ditarik itu juga bergerak. Anak-anak, benda-benda itu bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Untuk melakukan gaya itu diperlukan tenaga ya. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda menjadi bergerak. Nah, sementara gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat lain. Contoh gaya yang menggerakkan benda ya. Misalnya saat kecil kita berlatih naik sepeda dengan bantuan berupa gaya dorong dari orang tua kita. Kemudian sepeda yang kita naiki itu bisa bergerak maju. Selain menggerakkan benda, pengaruh gaya terhadap benda antara lain bisa gaya menggerakkan benda yang diam atau mengubah posisi benda. Nah, contohnya mobil yang mogok didorong agar bisa bergerak maju. Kemudian timba yang ditarik dengan katrol akan bergerak ke atas. Ada juga meja yang digeser berubah posisinya. Kemudian gaya juga menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Nah, contohnya adalah saat menangkap bola, bola yang mulanya bergerak menuju arah kita akan diam ketika ditangkap. Sepeda atau kendaraan yang direm akan berhenti. Kemudian troli yang bergerak akan berhenti saat ditarik. Nah, gaya juga mengubah bentuk benda. Contohnya menekan plastisin, tanah liat atau adonan kue, ya, bisa mengubah bentuknya. Kemudian botol plastik kemasan atau kaleng yang diremas akan penyok dan berubah bentuk. Dan telur yang jatuh ke lantai akan pecah karena benturan. Gaya juga mengubah arah gerak benda. Contohnya saat kita menjatuhkan bola basket ke lantai, maka bola akan terpantul dan arahnya ke atas. Sepeda bisa dibelokkan ke arah kanan atau kiri, dan bola yang menggelinding ditendang dan berubah arah. Selanjutnya adalah gaya mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya saat mengayuh sepeda, semakin cepat mengayuh, semakin cepat sepeda bergerak. Dan pedal gas pada kendaraan yang ditekan membuat laju kendaraan semakin cepat. Selanjutnya kita akan belajar macam-macam gaya, yaitu yang pertama ada gaya otot. Nah, gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Ya, kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat benda. Selanjutnya adalah gaya gesek. Ya, gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan, ya, yang saling berlawanan arah. Contohnya ketika memutar ballpoint di atas meja, memutar pulpen itu ya di atas meja, atau sepeda yang bergerak karena gesekan antara roda dan jalan. Juga bisa ketika mobil mengerem ya,
maka ban akan bergesekan dengan aspal ya. Nah, itu akan terjadi gaya gesek. Kemudian ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contohnya saat kita melempar benda ke atas, maka benda itu akan jatuh ke bawah karena pengaruh daya tarik bumi. Kemudian ada gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, bola lampu bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir. Kemudian ada gaya pegas. Ya, gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Contohnya karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Selanjutnya adalah gaya listrik. Ya, gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya bola lampu bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir. Dan yang terakhir adalah gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari besi dan baja bisa bergerak karena pengaruh magnet, seperti pintu kulkas. Nah, itu saja anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini. Jika ada pertanyaan atau masih ada yang belum dimengerti, silahkan untuk bertanya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.